Halo, nama saya Dr. Ananda. Saya bertugas di suatu klinik di Bali. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah menangani pasien COVID-19 dan menghadapi situasi yang terjadi setelah beberapa teman kami dinyatakan positif COVID-19. Banyaknya tim medis dan petugas yang berwenang untuk menangani COVID-19 yang telah disiapkan oleh pemerintah tidak akan pernah cukup. Menurut saya, yang terpenting adalah promosi dan pencegahan. Promosi salah satunya berikan dukungan psikologis kepada mereka dan informasikan hal-hal yang melegakan kepada masyarakat dan ajarkan kepada mereka cara menghadapi situasi yang terjadi. Teman kami yang positif COVID-19 adalah sebagian dari tenaga medis yang kontak dengan pasien COVID-19. Mereka memang sempat jatuh sakit sampai dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Tapi sekarang keadaan mereka sudah tidak memiliki gejala atau keluhan lagi. Saat mereka sakit, saat itu yang kami takutkan adalah kematian akibat infeksi virus ini. Tapi setelah kami bersama-sama mengalami, ternyata gejala dan efek yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini tidak semenakutkannya seperti yang kita kira. Kalau kita tangani dengan cepat serta dengan benar. Ternyata ada yang lebih jahat dari virus ini sendiri, yang ditimbulkan oleh rasa ketakutan yang berlebihan, yaitu stigma negatif. Jadi, ajarkan kepada masyarakat bahwa mereka yang terinfeksi virus COVID-19 ini bukanlah teroris yang harus kita buru dan kita harus lenyapkan di antara kita. Bukan sekedar hanya membagikan angka-angka berapa orang yang terinfeksi COVID-19 ini, tapi ajarkan kepada mereka tentang melaksanakan protokol kesehatan bila mereka bertemu dengan orang atau keluarga mereka yang kontak dengan pasien COVID-19. Saya yakin jika stigma negatif ini bisa kita hilangkan, maka orang-orang yang merasa baru diri mereka sakit karena mereka takut berpenyakit COVID-19, maka mereka akan segera berobat atau berkonsultasi kepada dokter atau datang ke puskesmas maupun rumah sakit. Mereka tidak malu lagi untuk menyatakan diri mereka sakit. Apalagi mereka yang sudah dinyatakan rapid positif, maka mereka akan rela untuk mengisolasi diri mereka. Kita harus menyadarkan dari dalam diri mereka bahwa isolasi yang dilakukan bukan seperti penjara yang menakutkan, tapi hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan mereka, kebaikan keluarga mereka, dan juga orang-orang di sekitar mereka. Karena virus ini perlu waktu dan kesempatan untuk menularkan, tidak semenakutkan yang kita kira. 6 teman kami yang terinfeksi virus ini sekarang tidak memiliki gejala lagi. Namun, trauma yang ditimbulkan oleh stigma negatif ini akan sangat melekat pada jiwa mereka dan pada orang-orang di sekitar mereka yang peduli pada mereka. Perhatian yang kita berikan kepada mereka saat mereka tertimpa musibah akan membuat mereka rela bila kita membutuhkan plasma konvalesen dari darah mereka. Pencegahan maksudnya laksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan disiplin. Disinilah sebenarnya harus diberlakukan sanksi yang berat, karena disinilah awal dari penyebaran virus corona itu. Secara umum, masih banyak masyarakat yang masih belum menggunakan masker dengan benar. Pakailah masker yang memiliki kualitas antivirus. Jika Anda tahu yang Anda hadapi ini adalah virus, apa gunanya bila Anda hanya memakai masker yang berbahan sehelai kain biasa saja? Pakailah masker yang direkomendasikan oleh WHO yang memiliki 3 lapis, atau bila Anda bisa dapatkan masker bedah atau masker medis. Tapi jangan berbondong-bondong juga. Meskipun Anda sanggup membeli 100 masker yang berkualitas bagus, tapi jika di sekitar Anda ada 100 orang yang tidak memakai masker atau hanya memakai masker biasa saja, maka apa yang Anda miliki itu tidaklah bermanfaat. Hal ini saya akan infokan pada video berikutnya. Lalu cuci tangan Anda setelah memegang sesuatu. Dan ingat, jangan memegang wajah, memegang mata, memegang hidung, memegang mulut jika Anda belum mencuci tangan. Bersihkan badan Anda setelah berpergian dari luar rumah. Jaga jarak Anda setiap saat dan saat beraktivitas. Karena virus ini tidak memandang siapa di sebelah Anda. Siapapun
Anda atau dia bisa saling menularkan. Mari kita bersama-sama hadapi COVID-19 ini dengan logika dan pikiran positif, serta melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi banyak dari kita masih belum melaksanakannya dengan baik dan benar. Kami tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Tapi jika kita semua sadar untuk melaksanakan protokol kesehatan ini, maka saya yakin tidak akan lama lagi kita bisa melakukan aktivitas kita lebih leluasa lagi. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu lagi. Jangan hanya menunggu berita tentang penambahan angka-angka berapa orang yang terinfeksi COVID-19. Tapi mulailah berpikir berapa banyak orang yang telah Anda ajak untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Berapa banyak orang yang telah Anda ajak untuk memakai masker dengan baik dan benar. Berapa banyak orang yang telah Anda ajak untuk menjaga kebersihan diri. Serta berapa banyak orang yang Anda bisa ajak mengerti mengapa kita harus menjaga jarak saat beraktivitas. Itu saja info yang saya bisa bagikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Ayo kita hadapi COVID-19 ini bersama-sama. Stop stigma, stop bullying, salam kemanusiaan. Oh ya, saya informasikan juga bahwa tim medis kami yang dinyatakan positif COVID-19 sebelum hasil tes keluar pun sejak tanggal 12 Juni 2020 mereka telah melakukan isolasi mandiri. Oke, tonton video berikutnya ya tentang cara menggunakan dan memilih masker dengan baik dan benar. Salam sehat untuk kita semua.